Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fatihin dari Tadris Kimia 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya mengenai tema Higher Order Thinking Skill pada pembelajaran kimia. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan analisis jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yaitu saya mengambil jurnal dengan judul Pengembangan Instrumen Tes berbasis Higher Order Thinking Skill pada materi hidrolisis garam untuk siswa SMA atau MA. Nah, jurnal ini saya ambil dari jurnal JEP, Jurnal Eksakta Pendidikan volume 4 nomor 2 November tahun 2020, di mana ditulis oleh IP Muhlis dan Andromeda. Nomor ISSN yaitu 26141221. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Pada jurnal yang saya analisis ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan instrumen tes berbasis HOTS pada materi hidrolisis garam untuk siswa SMA atau MA. Yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian R&D dengan model PLOM yang memiliki 3 tahapan. Di antaranya itu penelitian awal atau preliminary research, kemudian tahap pembentukan prototype atau prototyping stage, dan tahap penilaian atau assessment phase. Kemudian itu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan datanya itu menggunakan angket validasi, kemudian angket wawancara, dan tes. Kemudian untuk teknik analisis datanya yaitu pada angket validasi nanti dihitung menurut metode Content Validity Ratio atau CVR. Berikutnya itu hasil dan pembahasan, di mana hasil dari pengembangan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap awal atau preliminary research. Itu ada beberapa analisis, diantaranya itu analisis kebutuhan, kemudian analisis konteks, studi literatur, dan pengembangan suatu kerangka konseptual. Selanjutnya itu pada tahapan pembentukan prototipe. Ini terdiri dari beberapa prototipe, mulai dari prototipe 1, kemudian 2, 3, hingga 4. Nah, prototipe ketiga ini itu ada uji coba 1-1 dan penilaian ahli. Kemudian pada prototipe 4 itu ada uji coba kelompok kecil. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil penelitian bahwa didapatkan nilai validitas yang didapatkan itu sebesar 0,841 dan nilai reliabilitasnya itu 0,95. Selain itu, indeks kesukaran sedang dan 15 butir soal memiliki nilai indeks daya pembeda 1,000, di mana daya pembeda tersebut itu merupakan daya pembeda yang sangat baik sekali. Nah, butir soal memiliki nilai indeks daya pembeda sebesar 0,5 atau butir memiliki nilai indeks daya pembeda sebesar 0,00 yang memiliki daya pembeda yang lemah. Sedangkan 3 butir soal itu memiliki nilai daya pembeda sebesar 0,5. Selanjutnya itu analisis jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Pengembangan Instrumen Tes Literasi Kimia berbasis HOTS yang layak ditinjau dari validitas isi oleh ahli. Jurnal ini saya dapatkan dari jurnal UNESA, yaitu Journal of Chemical Education volume 10 nomor 3 halaman 243 hingga 251, diterbitkan pada bulan September tahun 2021. Nah, ditulis oleh Titin Musayaro, Ika Frida Yuliana, dan
Fataya. Nomor ISSN yaitu 22529454. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu tentang bagaimana pengembangan instrumen tes literasi kimia berbasis higher order thinking skill yang layak ditinjau dari validitas isi oleh para ahli. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Nah, desain penelitian pengembangan jurnal ini itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu persiapan, kemudian pengembangan, dan yang terakhir yaitu validasi ahli. Subjek pada penelitian ini itu adalah instrumen tes literasi kimia berbasis higher order thinking skill. Nah, hipotesis instrumen itu dapat dikatakan valid apabila hasil validasi itu masuk dalam kriteria tinggi atau sampai sangat tinggi. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada tahap persiapan itu mengidentifikasi kompetensi dasar yang cocok dengan higher order thinking skill, pemilihan materi, dan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang cocok untuk dijadikan higher order thinking skill adalah kompetensi dasar yang sesuai dengan level kognitif taksonomi Bloom C4, kemudian C5 dan C6. Yang berturut-turut adalah C4 itu menganalisis, kalau C5 itu mengevaluasi, dan kalau C6 merupakan tahap menciptakan. Nah, berikutnya itu mengenai tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini berisi diskusi dan telaah soal-soal bersama dengan 2 dosen pembimbing. Ada pembimbing 1 dan 2 dengan masing-masing itu memiliki kepakaran di bidang pendidikan kimia. Yang ketiga itu adalah validasi ahli, di mana 24 butir soal masuk kategori sangat tinggi dan 1 soal masuk kategori tinggi. Nah, 1 soal dengan kategori tinggi itu adalah soal nomor 14. Perolehan persentase validator ke-1 sampai ke-5 itu berturut-turut merupakan 92%, 98%, 96%, 85%, dan 77%. Kemudian itu rata-rata hasil validasi ahli dari 5 validator adalah 90%, di mana presentasi tersebut itu masih tergolong kriteria sangat tinggi. Jadi rata-rata persentase dan kriteria sangat tinggi tersebut secara keseluruhan sesuai butir soal yang telah divalidasi adalah valid, karena berdasarkan hipotesisnya, jika hasil validasi masuk dalam kriteria tinggi atau sangat tinggi, maka instrumen tersebut dianggap valid atau dapat dikatakan valid. Selanjutnya itu analisis jurnal saya yang ketiga dengan judul pengembangan instrumen tes untuk mengukur higher order thinking skill peserta didik pada materi laju reaksi. Nah, jurnal ini saya ambil dari Jurnal Chemistry in Education volume 10 nomor 1 tahun 2021, di mana ditulis oleh Nova Lina Asmi, Sri Nurhayati, Sigit Priatmoko, dan Sri Wardani dengan nomor ISSN yaitu 2252/6609. Yang kedua itu mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari jurnal ini yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan instrumen tes both tier multiple choice untuk mengukur higher order thinking skill peserta didik pada materi laju reaksi yang valid dan reliable. Yang kedua itu bagaimana tingkat higher order thinking skill peserta didik dengan pengembangan instrumen tes to tier multiple choice. Yang ketiga itu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini merupakan penelitian research and development atau R&D dengan model 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Kemudian populasi dari jurnal ini yaitu peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Semarang.
Sampel penelitian adalah peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Semarang yang berjumlah 60 peserta didik. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara, tes, dan angket. Nah, untuk instrumen datanya itu ada instrumen tes yang berupa soal two-tier multiple choice dan instrumen non-tes atau lembar angket dan pedoman wawancara. Berikutnya yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Nah, teknik analisis datanya itu menggunakan analisis klasik dengan bantuan Microsoft Excel untuk mengetahui nilai reliabilitas instrumen, kemudian validitas, daya beda, dan tingkat kesukaran setiap teori soal. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, penelitian ini itu menghasilkan suatu instrumen tes yang valid dan reliable, di mana didapatkan hasil validitas oleh ahli itu dengan skor rata sebesar 33 skor dari skor totalnya itu 40. Skor tersebut itu termasuk dalam kategori sangat valid. Kemudian yaitu instrumen tes ini juga menunjukkan kriteria reliabilitas yang sangat tinggi, di mana hasil yang didapatkan dari uji reliabilitas ini yaitu sebesar 0,735. Berikutnya itu profil higher order thinking skill peserta didik berdasarkan ketercapaian terhadap level kognitif taksonomi Bloom itu pada ranah kognitif menganalisis atau C4 sebesar 23,33%. Kemudian mengevaluasi sebesar 13,75% dan menciptakan atau C6 itu sebesar 3,33%. Selanjutnya pada profil higher order thinking skill peserta didik berdasarkan ketercapaian terhadap level Marzano, yaitu pada kemampuan comparing itu sebesar 5,00%. Kemudian classifying sebesar 37,78%, induction itu sebesar 14,44%, kemudian deduction itu sebesar 11,67%, constructing support itu sebesar 43,33%, analyzing perspektif sebesar 10,00%, kemudian abstracting sebesar 20,83%, dan investigation sebesar 3,33%, problem solving sebesar 16,67%, dan experimental inquiry yaitu sebesar 21,67%. Selanjutnya itu jurnal keempat dengan judul pengembangan soal kimia higher order thinking skill berbasis komputer dengan Wondershare quiz creator materi hidrolisis garam dan larutan penyangga. Nah, jurnal ini saya dapatkan dari Jurnal Pendidikan Sains Indonesia atau Indonesian Journal of Science Education volume 7 nomor 2 halaman 132 hingga 142 tahun 2019 yang ditulis oleh L. Khaldun, L. Hanum, dan S. D. Utami dengan nomor ISSN yaitu 2338/4379. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengembangan soal kimia higher order thinking skill berbasis komputer dengan Wondershare quiz creator materi hidrolisis garam dan larutan penyangga. Yang kedua yaitu bagaimana analisis kualitas serta kelayakan soal-soal kimia kategori HOTS pada materi hidrolisis garam dan larutan penyangga. Kemudian itu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development atau R&D yang dikembangkan adalah model 3D yang telah dimodifikasi dari model 4D. Nah, model 3D ini mencakup 3 tahapan, yaitu define, kemudian design, and develop. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2016
yang sebanyak 32 orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi penilaian kualitas soal, kelayakan media, kemudian ada angket tanggapan mahasiswa, dan kualitas butir soal. Selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan, di mana hasil pengembangan soal kimia itu ada yang pertama tahap define yang meliputi melakukan beberapa kegiatan, yakni analisis awal sampai akhir, kemudian analisis mahasiswa, analisis kompetensi dasar, analisis materi, dan spesifikasi indikator pembelajaran. Yang kedua itu desain, di mana soal higher order thinking skill dirancang dalam bentuk pilihan ganda yang sesuai dengan karakteristik soal HOTS yang berjumlah 20 soal. Desain dan konsep awal soal HOTS. Yang ketiga, soal HOTS yang valid itu nantinya akan diuji cobakan dengan program Wondershare Quiz Creator. Berikutnya itu hasil analisis butir soal. Yang pertama itu analisis kualitatif yang meliputi aspek materi, konstruksi, bahasa, dan kegrafikan, di mana diperoleh presentase rata-rata itu sebesar 100%. Nah, berikutnya itu analisis kuantitatif, di mana meliputi validitas soal, 80% diantaranya soal tersebut tergolong valid dan 20%-nya tidak valid. Kemudian taraf kesulitan soal, 15% mudah, 10% sulit, dan 75% itu sedang. Berikutnya itu reliabilitas 0,763. Kemudian daya beda 55% tergolong baik dan 45% cukup. Kemudian pengecoh soal ada 62,5% itu berfungsi dan sisanya itu 37,5% itu tidak berfungsi. Yang ketiga itu hasil kelayakan 85% itu sangat valid dan 99,71% itu dapat dikatakan sangat layak. Berikutnya itu analisis jurnal saya yang kelima dengan judul pengembangan soal higher order thinking skill dengan Wondershare Quiz Creator sebagai media display pada materi stoichiometry kelas 10. Jurnal Tadris Kimia volume 4 nomor 2 halaman 177 hingga 188 tahun 2019, ditulis oleh Siti Muratus Ada, Rasmiwati, dan Rosalindai. Nomor ISSN yaitu 2527/9637. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan soal kimia higher order thinking skill berbasis komputer dengan Wondershare Quiz Creator sebagai media display pada materi stoichiometry kelas 10. Berikutnya itu metode penelitian. Ini dirancang dengan menggunakan desain penelitian R&D dengan model pengembangan PLOM. Nah, pengguna itu terdiri dari 3 orang guru dan 45 peserta didik kelas 11 SMA Cendana Pekanbaru, kemudian SMA 8 Pekanbaru, dan MAN 2 model Pekanbaru. Kemudian objek penelitian adalah soal higher order thinking skill dengan Wondershare Quiz Creator sebagai media display. Teknik pengumpulan data itu nantinya dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data penelitian nantinya diperoleh dengan memvalidasi soal higher order thinking skill dengan Wondershare Quiz Creator dan uji coba soal higher order thinking skill oleh pengguna. Nah, untuk teknik analisis datanya itu nanti menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada fase investigasi awal. Untuk fase investigasi awal itu meliputi analisis uji umpan, peserta didik, kompetensi, dan materi. Kemudian fase desain itu ada rancangan awal soal HOTS dan media display soal HOTS. Yang ketiga itu fase realisasi, yaitu menghasilkan prototipe. Dan yang terakhir itu fase validasi, ada uji coba dan revisi. Yang pertama itu validasi aspek materi.
konstruksi dan bahasa 94,56%, kemudian validasi ahli oleh validator ahli 85,64%, respon guru 90,67%, kemudian respon pengguna itu 91,20%, dan yang terakhir yaitu uji reliabilitas yaitu sebesar 0,73. Selanjutnya itu analisis jurnal ke-6 dengan judul pengembangan modul kimia bermuatan HOTS pada materi makromolekul, jurnal JTC RE atau Journal of Tropical Chemistry Research and Education volume 2 nomor 2 tahun 2020 halaman 50 hingga 58. Nah, ditulis oleh Hanifah Oktaviani dan Agus Kamaludin dengan nomor ISSN yaitu 685-5690. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana dapat pengembangan modul kimia bermuatan HOTS pada materi makromolekul. Yang kedua itu bagaimana kualitas dan respon peserta didik terhadap pengembangan modul kimia berbasis HOTS pada materi makromolekul. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau R&D dengan desain 4D yang meliputi define, design, develop, and disseminate. Nah, data penilaian kualitas berupa data kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan skala Likert dan respon peserta didik menggunakan skala Likert. Untuk teknik analisis datanya itu dilakukan dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif untuk dihitung skor rata-rata setiap aspek dan keseluruhan aspek beserta dengan persentase keidealannya. Yang terakhir itu membahas tentang hasil dan bahasan. Pada tahap define itu melalui studi literatur wawancara dan analisis kurikulum. Tahap design itu penyusunan instrumen penilaian kualitas dan respon peserta didik. Yang tahap develop itu rancangan awal produk yang telah dibuat kemudian dikembangkan menjadi modul bermuatan HOTS pada materi makromolekul. Kemudian hasil penilaian dosen ahli materi secara keseluruhan itu memiliki skor rata-rata 53 dengan skor maksimal 55 dan persentase keidealan yaitu 96% dengan kategori sangat baik. Kemudian hasil respon peserta didik dari keseluruhan aspek itu diperoleh jumlah skor keseluruhan sebesar 114 dari skor maksimal 120. Respon peserta didik terhadap modul kimia bermuatan HOTS memperoleh persentase keidealan sebesar 95% dengan kategorinya itu sangat baik. Kemudian analisis jurnal ke-7 dengan judul pengembangan butir soal HOTS untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di MA Negeri 2 Kota Bengkulu dengan jurnal Allotrop Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia volume 5 nomor 2 tahun 2020. Ditulis oleh Pangestu Dewi dan kawan-kawan dengan nomor ISSN yaitu 2252-8075. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan pengembangan butir soal HOTS untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di MA Negeri 2 Kota Bengkulu. Yang kedua itu bagaimana tingkat kemampuan berpikir tinggi siswa MA Negeri 2 Kota Bengkulu terhadap pengembangan butir soal HOTS. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga itu bagaimana persentase soal HOTS sesuai taksonomi Bloom terhadap butir soal yang dikembangkan. Nah, yang ketiga itu mengenai metode penelitian. Desain penelitian itu research and development dengan model 3D modifikasi 4D. Nah, populasi seluruh siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Kota Bengkulu yang terdiri dari 4 kelas. Untuk teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling, kalau pengumpulan datanya itu ada lembar tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya ada uji validitas, reliabilitas, kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi, taraf kesukaran, dan daya pembeda tiap soal. Selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sebesar 83,5% itu sangat baik, 12,6% itu baik, kemudian 1% cukup dan sangat kurang, yang 1,9% itu kurang. Kemudian uji validitas diperoleh sebesar 93% butir soal itu dinyatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas itu 0,737. Kemudian butir soal HOTS yang dikembangkan pada materi kesetimbangan ion
dan larutan ini itu menghasilkan uji yang tinggi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam mencakup masalah atau problem solving dan pengambilan masalah dengan persentase sebesar 85,9%. Kemudian hasil distribusi soal HOTS yang dikembangkannya itu untuk kategori C3 itu sebanyak 29%, C4 45%, C5 24%, dan C6 sebanyak 2,3%. Selanjutnya yaitu mengenai analisis jurnal yang ke-8. Dengan judul pengembangan instrumen tes berbasis HOTS, materi kesetimbangan kimia di kelas 11 SMA atau MA. Jurnal online mahasiswa volume 5 nomor 2 tahun 2018. Ditulis oleh Nesta Netri dan kawan-kawan dengan nomor ISSN yaitu 2337/9995. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana pengembangan instrumen tes berbasis HOTS materi kesetimbangan kimia di kelas 11 SMA atau MA yang valid dan reliable. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu dengan penelitian pengembangan model 4D. Instrumen pengumpulan datanya itu digunakan berupa lembar validasi dan lembar uji coba tes. Untuk teknik analisis data dengan cara menghitung skor persentase penilaian validasi dan menghitung nilai reliabilitas menggunakan rumus alpha Cronbach. Instrumen tes hasil pengembangan terdiri dari 8 butir soal urean. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tahap define yang meliputi analisis ujung depan, kemudian analisis materi, dan analisis kompetensi. Yang kalau selanjutnya itu tahap desain, itu ada suatu rancangan awal instrumen tes berbasis HOTS. Kemudian juga menyusun soal, menyusun kunci jawaban, dan rancangan lembar validasi. Kemudian yang tahap pengembangan itu pada tahap ini dihasilkan instrumen tes berbasis HOTS materi kesetimbangan kimia yang terdiri dari 8 butir soal urean yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing untuk selanjutnya dilakukan validasi. Nah, pada hasil validasi ini itu mendapatkan skor rata-rata 97,5%. Kemudian pada aspek konstruksi itu 91,16%, pada aspek bahasa itu 96,25%. Dan aspek ketiganya itu dengan rata-rata 93,57%. Untuk hasil uji reliabilitas ini tergolong dengan nilai sebesar 0,71. Berikutnya itu analisis jurnal ke-9 dengan judul Instrumen Tes HOTS pada materi kimia SMA, Jurnal Orbital Pendidikan Kimia volume 4 nomor 2 tahun 2020. Ditulis oleh Etri Jayanti dengan nomor ISSN yaitu 2580/1856. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan instrumen tes HOTS pada materi kimia SMA. Yang kedua itu bagaimana kevalitan pengembangan instrumen HOTS pada materi kimia SMA. Kemudian metode penelitian ini menggunakan desain penelitian formatif oleh Tesmer yang melalui 4 tahapan yaitu preliminary, kemudian self evaluation, prototyping, dan field test. Data yang diperoleh itu dari hasil pengisian lembar validasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Berikutnya itu hasil dan pembahasan. Itu meliputi tahap persiapan yang mengidentifikasi kompetensi dasar yang cocok dengan higher order thinking skill, kemudian pemilihan materi dan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, coding yang cocok untuk dijadikan HOTS ini adalah coding sesuai dengan level kognitif C4, C5, dan C6. Kemudian pada tahap pengembangan ini nanti ada diskusi dan telah soal-soal bersama dengan 2 dosen pembimbing yaitu pembimbing 1 dan 2 dengan kepakaran pendidikan kimia. Untuk tahap validasi ahli itu ada 24 butir soal masuk kategori sangat tinggi dan 1 soal masuk kategori tinggi. Nah, 1 soal ini dengan kategori tinggi tersebut adalah nomor 14. Jadi, dari rata-rata persentase dan kriteria sangat tinggi tersebut, secara keseluruhan semua butir soal yang telah divalidasi oleh para ahli dinyatakan valid.
Kemudian analisis jurnal yang ke-10 yaitu dengan judul analisis soal tipe Hodge dalam soal ujian nasional kimia SMA RNB tahun 2012 atau 2013 dari jurnal Kaunia volume 11 nomor 1 tahun 2015, ditulis oleh Nurroh Malaili dan kawan-kawan dengan nomor ISSN 1829/5266. Rumusan masalahnya itu bagaimana karakteristik soal Hodge dalam soal UN Kimia SMA RNB tahun 2012 atau 2013. Nah, metode penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian deskriptif jenis analisasi atau dokumen. Nah, analisis ini atau dokumen ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik itu termasuk di dalamnya adalah soal UN. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik non-test, kemudian FGD, dan instrumen pengumpulan datanya menggunakan angket dan pedoman FGD. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, pada karakteristik soal tipe Hodge yang terdapat pada soal UN Kimia, ini ada stimulus. Nah, sedangkan karakteristik kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu belum ditemui dalam item soal karena pada pelaksanaannya penelitian ini hanya dilakukan analisis terhadap butir soal sehingga tidak beserta penyelesaian soal oleh siswa. Nah, bentuk stimulus yang terdapat pada soal UN kimia ini itu ada gambar, grafik diagram, tabel, simbol, kemudian persamaan kimia, ada contoh dan penggalan kasus. Untuk persentasenya, kalau gambar grafik diagram itu sebesar 15%, tabel 15%, kemudian simbol rumus persamaan kimia 47,5%, kemudian contoh itu 22,5%, dan penggalan kasus sebesar 32,5%. Selanjutnya itu kesimpulan dari keseluruhan jurnal. Nah, berdasarkan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa soal-soal yang diterapkan dalam penilaian hasil belajar itu belum sepenuhnya menerapkan tipe soal Hodge, karena pembuatan soal Hodge ini bukan suatu hal yang mudah. Selain itu, kurangnya informasi mengenai soal-soal Hodge. Selain itu, profil Hodge masih tergolong sangat rendah. Hal ini sesuai dengan jurnal pengembangan instrumen tes yang ditulis oleh Noval, Lina Asmi, dan kawan-kawan bahwa profil Hodge peserta didik pada level kognitif penganalisis itu 23,33% dan dikatakan sangat rendah. Kemudian yang C5 itu 13,75%, kemudian yang C6 itu 3,33% yang dikatakan sangat rendah, sehingga perlu adanya pengembangan suatu instrumen tes baik modul ataupun butir soal Hodge, di mana nantinya untuk melatih kemampuan Hodge peserta didik. Nah, untuk mengembangkan instrumen modul ataupun butir soal tersebut, nantinya tidak hanya sekedar mengembangkan saja, melainkan produk yang dikembangkan itu harus memenuhi suatu kriteria, yaitu kriteria valid dan reliable agar layak digunakan dan disebarluaskan. Nah, dalam pengembangannya, ternyata peserta didik itu memberikan respon positif terhadap produk yang akan kita kembangkan. Nah, oleh karena itu, pengembangan instrumen tes, modul, dan butir soal memang sangat diperlukan sebagai alat suatu evaluasi berpikir tingkat tinggi oleh guru dan sebagai latihan kemampuan higher order thinking skill oleh siswa. Berikutnya, di sini saya akan mengusulkan suatu usulan rencana penelitian dengan judul Pengembangan Instrumen Tes Higher Order Thinking Skill berbasis Computer Based Test atau CBT pada materi sifat koligatif larutan di SMA atau MA kelas 12. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu bagaimana pengembangan instrumen tes Hodge Computer Based Test materi sifat koligatif larutan di SMA atau MA kelas 12 yang layak digunakan. Yang kedua, bagaimana tingkat kevalitan dan reliabilitas pengembangan instrumen tes Hodge CBT pada materi sifat koligatif larutan di SMA atau MA kelas 12. Yang ketiga itu bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan
instrument test, higher order thinking skill berbasis computer based test, materi sifat kualitatif larutan di SMA atau MA kelas 12. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengembangkan instrumen test HUTS berbasis CBT, materi sifat kualitatif larutan, dan yang kedua itu untuk mengetahui kualitas dan respon peserta didik terhadap instrumen tes higher order thinking skill berbasis CBT pada materi sifat kualitatif larutan di SMA atau MA kelas 12. Kemudian untuk metode penelitiannya itu yang pertama desain penelitiannya menggunakan penelitian R&D model PLUM yang meliputi fase investigasi awal, kemudian fase desain, fase realisasi atau konstruksi, kemudian fase validasi, uji coba dan revisi, dan yang terakhir itu fase implementasi. Untuk teknik pengumpulan datanya, nanti saya menggunakan angket dan tes, dan instrumen pengumpulan datanya menggunakan lembar angket dan tes multiple choice. Yang ketiga yang itu meliputi teknik analisis data, itu nantinya saya menganalisis uji validitas, uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20, kemudian ada uji kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan uji taraf kesukaran soal, dan yang terakhir itu uji daya pembeda soal. Demikian presentasi analisis jurnal saya mengenai tema higher order thinking skill pada pembelajaran kimia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.